Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ika Sari Suprapti dalam materi yang ketiga untuk Sejarah Indonesia kelas 10, yaitu berpikir kronologis. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari materi berpikir kronologis ini, yaitu kalian setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan dapat memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yuk kita lanjut aja langsung menuju ke materi, yaitu berpikir kronologis. Kronologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti ilmu. Jadi artinya adalah ilmu tentang waktu. Dalam ilmu sejarah, kronologi adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan urutan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah kronologi. Kronologi biasanya digunakan dalam melihat suatu peristiwa, misalkan peristiwa kecelakaan. Untuk mengungkap bagaimana kecelakaan itu terjadi, polisi akan menghubungkan berbagai fakta yang ditemukan dan menganalisa hubungan sebab akibatnya. Fakta-fakta tersebut kemudian direkonstruksikan dalam bentuk kronologi kejadian. Dengan cara seperti ini, maka polisi dapat menemukan apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Begitu pula kronologi sejarah. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Ada tahapan-tahapan yang menghantarkan peristiwa itu terjadi. Berbagai kronologi yang ada dalam sejarah, misalnya kronologi lahirnya sebuah kerajaan, kronologi lahirnya Orde Reformasi, kronologi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, kronologi kemerdekaan Indonesia, dan seterusnya. Kronologi lahirnya sebuah kerajaan, misalnya diawali dengan kronologi awal lahirnya kerajaan tersebut. Kemudian secara kronologis digambarkan perkembangan kerajaan baru tersebut. Siapa saja yang menjadi raja, peristiwa-peristiwa penting apa saja selama kerajaan baru itu berdiri, bagaimana kerajaan itu berakhir. Catatan di kerajaan tersebut biasanya disebut kronik. Kronik disusun secara kronologis, artinya peristiwa disusun berdasarkan angka tahun yang berurutan dan saling berkesinambungan. Untuk contoh kronologi sejarah, yaitu kronologi kemerdekaan Indonesia ya. Misalkan begini, 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat atau Sekutu. Tanggal 9 Agustus kota Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat atau Sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, adanya rapat golongan pemuda di Asrama Cikini untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Kemudian terjadi perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda pada tanggal 15 Agustus 1945 tersebut. Tanggal 16 Agustus 1945 paginya ada peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian sorenya yaitu perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada pukul 10.00 oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta.